Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kami ingin membahas hal yang masih hangat dan tak kalah seru, yaitu tentang perjalanan hidup Kuma. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Kelahiran Kuma sang Buccaneer. Pada 47 tahun yang lalu dari timeline sekarang, Kuma lahir di Laut South Blue, tepatnya di kerajaan Sorbet. Ayah dari Kuma merupakan keturunan dari ras Buccaneer. Ras yang dikatakan oleh Garcia Saturn adalah ras yang telah melakukan dosa besar di masa lalu. Namun, ibu dari Kuma ini sepertinya bukan merupakan ras Buccaneer. Namun meski seperti itu, kelahiran darah baru seorang Buccaneer ini diawasi ketat oleh pemerintah dunia sampai dengan mengawasi fasilitas dokter rumah sakit yang menangani kelahiran Kuma. Akibatnya, ras Buccaneer yang dianggap harus menjadi budak membuat Kuma beserta ayah dan ibunya dibawa paksa ke Marijoa untuk menjadi budak. Meski usianya masih dini, Kuma mewarisi gen Buccaneer dari ayahnya yang membuat Kuma memiliki tubuh besar dan tenaga yang kuat. Tentu saja selama menjadi budak, Kuma mendapati perlakuan yang tidak manusiawi dari Tenryubito, yaitu seperti kerja paksa dan disiksa. Dan pada saat itu juga, dalam suatu momen Kuma terlihat duduk dengan ayahnya dan mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Meski ayahnya mencoba untuk memberitahu hal ini dengan ekspresi senyum, namun Kuma dan sang ayah tak kuat untuk menahan tangis air matanya. Dan mulai dari sinilah ketika Kuma mulai berpikiran untuk memilih mati daripada hidup seperti ini. Sang ayah menceritakan tentang legenda Dewa Matahari Nika, seorang pejuang kebebasan akan datang dan menyelamatkan Kuma. Insiden God Valley. Saat ini, timeline adalah 38 tahun yang lalu atau Kuma berusia 9 tahun, yaitu saat event 3 tahunan Tenryubito. Event ini adalah turnamen pembantaian populasi kepada negara yang tidak terafiliasi dengan pemerintah dunia, yaitu kejadian God Valley. Selain dari populasi penduduk yang akan menjadi target pembantaian, para budak bermasalah dari Marijoa pun dibawa ke sini untuk menjadi target pembantaian. Dan Kuma remaja yang dibawa saat itu mencoba untuk kabur, namun masih bisa ditangkap oleh pemerintah dunia. Dan saat itulah Kuma bertemu dengan Ivankov dan Gini yang sepertinya mereka juga adalah para budak bermasalah. Berkat Gini yang handal dalam mencari informasi dan mencuri, Gini membuat kondisi God Valley kacau dengan membocorkan informasi tentang hadiah buah setan Uo Uonomi dan Nikyu Nikyunomi yang ada di God Valley. Kuma, Gini, dan Ivankov hanya bisa mendapatkan Nikyu Nikyunomi yang dimakan oleh Kuma. Dan setelah itu, Saturn tiba dan mendatangi Kuma. Saturn menegaskan bahwa Kuma tidak punya takdir lain selain terlahir dan mati sebagai budak. Namun Kuma menjawabnya, "Kalau aku punya kekuatan sekarang, aku ingin menyelamatkan orang-orang malang seperti mereka, seperti halnya Nika." Mendengar hal itu, Saturn mencoba untuk menghabisi Kuma. Namun sepertinya ia terhalangi oleh kekacauan yang disebabkan oleh Rox dan Roger. Dengan kekuatan Nikyu Nikyunomi yang baru didapatkannya itu, Kuma berhasil menyelamatkan 500 orang target dari God Valley. Dan orang-orang yang terselamatkan menyebut tangan Kuma adalah tangan pembebasan. Selain itu, Ivankov memutuskan untuk pergi ke laut meninggalkan Kuma yang akan tinggal bersama Gini. Kuma beranjak dewasa. Saat Kuma berusia 17 tahun, dengan kebaikan hati Kuma dan Kuma memiliki kekuatan yang bisa menghilangkan rasa sakit orang lain, Kuma menjadi seorang pastor di sana. Kuma rela menahan rasa sakit yang diderita oleh para lansia yang ada di sana. Gini yang sebenarnya tidak mau dan tidak tega melihat Kuma menderita seperti ini, selalu merawat dan mengobati Kuma setelah Kuma menerima beban penyakit dari para pasiennya. Namun meski begitu, mereka hidup bahagia karena mereka bisa makan dengan enak. Dan bahkan Gini sampai mengajak Kuma untuk menikahinya karena ingin membuat Kuma bahagia. Namun sebagai ras Buccaneer,
Kuma khawatir Gini akan menderita saat menikah dengannya. Dan di saat Kuma berusia 25 tahun, Kuma melakukan pemberontakan kepada raja kerajaannya karena mengambil kebijakan yang kejam, yaitu pembiaran penduduk bagian selatan mati sia-sia. Yang hal itu membuat Kuma dan Gini harus dikurung dalam penjara. Dan saat itu juga kawan lamanya yaitu Ivankov bersama para pejuang pembebasan yang nantinya akan bernama pasukan revolusi datang untuk membebaskan Kuma. Dan setelah itu Kuma pun bergabung bersama pasukan revolusi. Tragedi Gini dan Pony. Setelah beraktivitas menjadi pasukan revolusi di divisinya masing-masing selama sekitar 8 tahun atau sekitar 14 tahun yang lalu, Gini merasa senang karena sebentar lagi ia akan bisa bertemu dengan Kuma. Namun saat itu juga, Dragon mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa ada musuh yang tidak diduga-duga yang menangkap Gini. Dan setelah informasi menjadi jelas, ternyata Gini telah dibawa ke Marijoa untuk dijadikan istri salah satu kaum naga langit. Di 2 tahun setelahnya, Kuma dan pasukan revolusi mendapatkan kabar bahwa Gini telah dibuang oleh kaum naga langit setelah Gini mengalami sakit. Dan setelah Kuma menemui Gini yang telah sampai di kerajaan Sorbet, Kuma mendapati Gini dalam kondisi yang mengenaskan, yaitu dikarenakan penyakitnya membuat tubuh Gini mengeras membiru bagaikan batu. Kuma tak kuasa menahan air mata mengingat semua keceriaan Gini di masa lalu yang bahkan pernah mengajak Kuma untuk menikah. Dan setelah Gini meninggal, hati Kuma dapat sedikit terobati dengan keberadaan Bonnie yang masih bayi. Pada saat itu, work-life balance Kuma antara menjadi pejuang pasukan revolusi dan perang seorang ayah cukup seimbang dan menyenangkan. Sampai-sampai takdir tragis selanjutnya pun terjadi, yaitu saat Bonnie sudah mulai tumbuh besar. Bonnie didapati juga memiliki penyakit yang sama seperti Gini, yaitu tubuhnya akan mengeras dan membiru jika terkena matahari, yang mana usianya diperkirakan tidak akan lebih dari 10 tahun. Di saat Kuma sedang meratapi nasib Bonnie dan memikirkan bagaimana cara menyembuhkan Bonnie, warga Sorbet mengadu pada Kuma bahwa kejadian 16 tahun yang lalu, yaitu kebijakan Raja Sorbet saat itu yang ingin membinasakan yang dianggap menjadi beban kerajaan. Dengan emosi yang meluap-luap, Kuma pun mengamuk melawan tentara kerajaan sampai memporak-porandakan bangunan kerajaan. Dan kejadian itu dikenal dengan kejadian revolusi satu orang kerajaan Sorbet. Ya, Kuma melakukan solo revolusi di kerajaannya sendiri, dan Kuma menjadi raja selanjutnya di kerajaan itu. Namun setelah beberapa waktu berlalu, raja lama kerajaan Sorbet yaitu Raja Bekori berniat untuk kembali berkuasa di kerajaan Sorbet, yaitu dengan cara membuat berita palsu tentang Kuma yang dikatakan telah melakukan pembakaran rumah warga dan perubatan paksa kekuasaan dari raja sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, Kuma tak bisa lagi tinggal di kerajaan Sorbet. Jadi Kuma memutuskan untuk berlayar keluar dari sana sambil mencari dokter yang bisa menyembuhkan Bonnie. Dan setelah berpamitan pada Bonnie, dengan kapal kecil Kuma langsung berlayar mendatangi 3 kapal besar angkatan laut yang berisi Raja Bekori. Dan tentu saja, dengan mudahnya Kuma bisa menenggelamkan semua musuh yang ada di hadapannya. Dan setelah itu, Kuma menjadi buronan angkatan laut dan dianggap sebagai bajak laut yang berbahaya berkat kekuatan dan kabar buruk tentang dirinya. Lalu, dalam perjalanan bajak lautnya itu, Kuma mengunjungi berbagai tempat untuk menanyakan apakah ada orang yang pernah menemui penyakit ini dan dapat mengobatinya. Lalu ketika Kuma mulai merasa frustasi karena ia tak kunjung menemukan orang yang bisa menyembuhkan Bonnie, Kuma cukup terkejut saat ia bertemu kembali dengan kawan-kawan lamanya, yaitu para pasukan revolusioner. Setelah berbicara panjang lebar tentang perkembangan pasukan revolusi, Dragon pun berkata, ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Kuma tentang Bonnie, yaitu tentang Dragon yang mengetahui ilmuwan angkatan laut yang bernama Dr. Vegapunk yang mungkin bisa untuk Kuma temui. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Kuma menjemput Bonnie untuk bertemu dengan Dr. Vegapunk. Pengorbanan Kuma demi Bonnie.
Saat Kuma bertemu dengan Vegapunk bersama Bonnie, sepertinya Vegapunk telah mendengar sebelumnya dari Kuma tentang penyakit Bonnie. Dan Vegapunk sendiri memiliki ketertarikan untuk meneliti tubuh kuat Kuma yang besar. Dan setelah Kuma mendapatkan pernyataan bahwa Vegapunk bisa menyembuhkan Bonnie, Kuma mengungkapkan bahwa ia adalah ras Buccaneer, meski Vegapunk adalah ilmuwan pemerintah dunia. Dan setelah Kuma dan Vegapunk sepakat akan menjadikan Kuma sebagai model project cloning yang akan disebut dengan Pacifista. Saint Saturn yang mengetahui pembicaraan itu ikut campur dalam urusan Kuma dan Vegapunk dengan alasan akan mengotori wajah angkatan laut jika menggunakan model seorang bajak laut untuk senjata angkatan laut. Saint Saturn akan bersedia menyetujui penggunaan Kuma sebagai model proyek ini dan upaya penyembuhan Bonnie dengan 3 syarat, yaitu Kuma harus bersedia untuk menjadi Shichibukai karena ada anggota Shichibukai yang baru saja dikalahkan. Yang kedua adalah Kuma harus bersedia menjalani proses modifikasi untuk menjadi senjata angkatan laut. Dan yang ketiga, Kuma harus bersedia untuk menyerahkan rasa kebebasan dan sifat kemanusiaannya. Meski syarat ini sama saja akan membuat Kuma mati, namun yang ada di kepala Kuma hanyalah rasa syukur dan lega karena kekhawatiran tidak bisa menyembuhkan Bonnie akhirnya usai. Dan Kuma pun menangis bahagia mendapati fakta ini. Namun syarat keji dari Saint Saturn tidak selesai sampai di sini. Setelah treatment penyembuhan untuk Bonnie di lab selama 6 bulan selesai, Bonnie masih perlu melalui masa penyembuhan lainnya selama 1 tahun sebelum benar-benar bisa terkena matahari. Dan selama proses 1 tahun itu, Kuma tidak boleh untuk menemui Bonnie dan Bonnie akan diawasi sebagai tawanan pemerintah dunia. Dan Bonnie baru akan bisa dibebaskan setelah Kuma benar-benar menyelesaikan proses modifikasinya selama 2 tahun. Yang artinya, Kuma tidak akan bisa bertemu kembali dengan Bonnie dengan kesadarannya saat ini. Meskipun begitu, Kuma pun tetap mau menelan persyaratan dari iblis ini. Lalu proses penyembuhan Bonnie dan modifikasi Kuma pun dimulai. Selama kehidupan selama 6 bulan di lab Egghead untuk penyembuhan, Bonnie merasa sangat bahagia karena bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Dan setelah proses itu selesai, Bonnie diantar ke kerajaan Sorbet untuk menjalani sisa masa penyembuhan 1 tahunnya. Dan di saat inilah, Kuma dapat bertemu dengan Bonnie secara langsung untuk terakhir kalinya. Dan di sini Kuma berkata, "Terima kasih Bonnie, aku sangat bahagia kau bisa terlahir." Lalu setelah itu, kehidupan Kuma menjadi seorang Shichibukai pun dimulai. Berita tentang dirinya yang dikenal sebagai sosok yang tiran menjadi bajak laut cukup menggembarkan para bajak laut yang membaca dan juga mengejutkan anggota pasukan revolusi. Dalam perjalanannya sebagai Shichibukai dan Kuma sedang berada di East Blue, saat Kuma melihat Luffy sedang berlatih, Kuma teringat percakapannya dengan Dragon saat Kuma ingin memastikan bahwa apakah Luffy adalah anak dari Dragon. Namun Dragon menjawab Kuma dengan perkataan, "Jika kau terus bicara soal ini, lebih baik kau bunuh aku saja sekalian. Anak adalah titik kelemahan orang tua mereka." Dan saat menjadi Shichibukai juga, Kuma menjalankan tugas yang diberikan pemerintah dunia dengan baik. Dan selama itu pula, Kuma terus menuliskan surat kepada Bonnie untuk menceritakan semua hal yang dialaminya. Namun, surat-surat itu tak pernah sampai kepada Bonnie karena dihalangi oleh anggota CP9. Dan selama itu juga, ternyata Kuma masih sering datang untuk menyelamatkan pasukan revolusi ketika pasukan revolusi sedang terpojok. Namun, setelah penyelamatan itu selesai, Kuma langsung menghilang dan tidak ingin diikuti. Dan Dragon sangat menghargai tindakan Kuma itu. Dan setelah sisa proses penyembuhan 1 tahun Bonnie selesai, Bonnie memutuskan untuk menjadi bajak laut untuk mencari ayahnya Kuma. Dan di saat yang bersamaan pula, Luffy pun memulai karirnya sebagai seorang bajak laut juga. Dan nama Bonnie dan Luffy mulai dikenal oleh orang-orang secara bersamaan. Dan Kuma merasakan ada suatu takdir yang aneh, bahkan anak Dragon pun menjadi bajak laut sama seperti putrinya. Lalu hidup Kuma berlanjut sambil mengawasi perkembangan putri dan pergerakan Luffy.
seperti tentang berita Luffy menantang pemerintah dunia, pengakuan Kuma sebagai Luffy yang memiliki anggota yang hebat, menyaksikan gilanya Luffy saat memukul salah satu kaum naga langit di Pulau Sabaody. Kuma sangat terkesima pada sosok Luffy yang memiliki kekuatan karet sama seperti idolanya, yaitu Nika. Apalagi saat melihat Luffy membela ras manusia ikan, bahkan dengan memukul kaum naga langit. Menurut Kuma, tidak ada yang sampai berani sejauh ini selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kuma berharap Dragon dan Ivankov memaafkannya karena meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Namun, Kuma berharap jejak dirinya bisa diketahui lewat dua anak muda generasi baru, yaitu Luffy dan Bonnie. Dan saat itulah Kuma memberikan kesempatan kepada anggota kelompok topi jerami untuk mempersiapkan diri mereka untuk kerasnya lautan di dunia baru. Dan Kuma percaya bahwa suatu hari Luffy akan menjadi penyelamat dunia. Dan tibalah pada saat Kuma untuk menjalani proses untuk penghapusan kepribadian. Bagi Vegapunk, 2 tahun bersama Kuma adalah waktu yang singkat namun sangat menyenangkan. Dan di saat ini pula lah Kuma meminta kepada Dr. Vegapunk untuk men-setting dirinya untuk melindungi kapal bajak laut topi jerami sampai salah satu anggotanya tiba. Dan sebelum proses itu dimulai, sesuai janji di awal, demi penelitian Dr. Vegapunk, Kuma memberikan semua ingatan milik Kuma. Dan saat itu juga dengan senyumannya, Kuma berkata, "Jadi ini hidupku. Entah berapa banyak orang yang disakiti dan direpotkan oleh tindakanku." Lalu setelah Dr. Vegapunk melihat semua kilas balik ingatan Kuma saat Kuma lahir, saat kejadian di God Valley, kehidupannya dengan gini, dengan pasukan revolusi, dan perjuangannya demi kesembuhan Bonnie, sambil tak bisa menahan derainya air mata, Vegapunk berkata, "Hidupmu belum atau merepotkan orang lain, tapi kematianmu akan menyakiti orang-orang yang menyayangimu." Dan Vegapunk pun menarik tuas yang menandakan kepribadian Kuma telah benar-benar hilang dan menjadi cyborg seutuhnya. Kuma sebagai cyborg. Setelah Kuma benar-benar menjadi cyborg, beberapa kejadian yang melibatkan dirinya adalah saat kejadian di peperangan Marineford, yang saat itu Ivankov yang merupakan kawan lawannya pun sampai tidak Kuma kenali. Lalu setelahnya adalah kejadian cyborg Kuma yang melindungi kapal Tosan Sunny persis seperti yang diinginkannya. Dan setelah itu, cyborg Kuma terlihat menjadi budak di Marijoa sampai dirinya diselamatkan oleh anggota pasukan revolusioner. Dan setelah cyborg Kuma dibawa ke Pulau Kamabaka, tepat saat bersamaan dengan Bonnie yang mulai dalam bahaya di Pulau Egghead, Kuma yang ada di Pulau Kamabaka tiba-tiba lari dan terbang ke suatu tempat. Setelah terbang beberapa saat, Kuma menabrak Red Line dan mulai menaiki daratan tempat beradanya, yakni Marijoa. Dan di atas sana, tidak tanggung-tanggung, Fleet Admiral Angkatan Laut yakni Akainu telah hadir untuk menghabisi Kuma. Dan setelah mendapatkan serangan di wajah dan kaki salah satu kaki Kuma harus putus, Kuma pun terbang lagi menuju suatu tempat. Dan tempat yang dituju tidak lain tidak bukan, itu adalah Pulau Egghead. Setelah Kuma mendarat di Pulau Egghead, Kuma berlari menembus para angkatan laut yang menghadang. Meski ditembaki dengan tembakan dan basoka, tak ada yang bisa menghentikan Kuma. Dan setelah Kuma sampai di tempat Bonnie dan Saint Saturn berada, saat Bonnie akan ditusuk oleh Saint Saturn, Kuma datang menangkap Bonnie dan setelahnya, Kuma langsung balikkan badan untuk memberikan pukulan pada orang yang telah membuatnya menderita selama ini, yakni Sanjay Garcia Saturn. Setelah kita ulas kembali, memang sepertinya sosok Saturn adalah malapetaka bagi Kuma, dan kehidupan Kuma sendiri ini pastinya membuat hati kita bergetar. Ternyata ada orang yang sangat baik seperti Kuma, dan saat ini juga kami masih berharap bahwa Kuma bisa memiliki kesadarannya kembali untuk berkumpul dengan Bonnie dan melihat idolanya secara langsung, yaitu Dewa Matahari Nika. Jadi mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Sehingga kami Diskusope dan terima kasih banyak.